Halo sahabat tani Indonesia, selamat pagi buat kita semua. Pada video kali ini teman-teman, kita akan melakukan penyemprotan pada tanaman cabai yang sudah masuk pembuahan. Ini sudah panen ke 7 teman-teman. Nah, untuk menjaga agar tidak kena busuk bakteri ataupun layu fusarium, bahkan patek atau antraknosa ya yang sering menyerang tanaman cabai, kita akan lakukan pencegahan. Nah, untuk penyemprotan kali ini teman-teman, kita ikuti video selengkapnya. Oke teman-teman, untuk penyemprotan kali ini kita buat untuk 4 tangki ya. Jadi besar ini tutup sebesar sebanyak 5 tangki. Nah, karena 4 tangki jadi tidak terlalu penuh ya. Nah, untuk bagian fungisidanya teman-teman, baik untuk fungisida di sini kita menggunakan ini teman-teman, Victory dengan bahan aktif Mancozeb 80%. Nah, ini adalah fungisida yang bersifat protektif ya, artinya melindungi sebelum terjadi serangan busuk buah pada tanaman cabai atau antraknosa ya. Karena kalau sudah terkena sangat susah untuk mengobati ini, karena ini adalah salah satu penyakit pada tanaman cabai yang sangat mudah menyebar ke seluruh tanaman lainnya. Jadi cara kerja dari fungisida ini teman-teman adalah sifatnya kontak ya. Jadi kalau hanya untuk mencegah, kita lebih baik pakai fungisida kontak, apalagi di musim hujan teman-teman, karena jamur akan sangat mudah berkembang. Nah, untuk dosisnya teman-teman, kita buat sekitar 4 sendok per tangki ya. 3 4 ini 1 tangki, 1 2 3 4 untuk 2 tangki, 1 2 3 4 ini untuk 3 tangki, 1 2 3 4 ini untuk 4 tangki. Oke, kita aduk terlebih dahulu. Sampai merata teman-teman, hingga larutannya betul-betul meresap ke air dan tidak terjadi gumpalan. Oke, setelah ini langsung saja kita masukkan ke ember penampungan besarnya. Baik, karena ini hanya untuk fungisida preventif, hanya untuk perlindungan, jadi fungisidanya cukup 1 aja. Oke, selanjutnya teman-teman, kita masuk ke bagian pupuk. Kita menggunakan ini ya,
Bali Grow sebenarnya sama ya, hanya saja bedanya di sini teman-teman, ini yang warna yang ini teman-teman ada perekat dan GPT-nya. Kalau di sini ada boron, liquid dan GPT. Kalau untuk kandungan unsur haranya semua sama ya, ini 9 1 12, kalau ini 9 12. Nah bedanya teman, fosfatnya di sini ada 1%, di sini tidak ada ya. Namun untuk zinc boron, mangan dan Cu zinc boron hampir sama ya. Jadi yang membedakan di sini ada fosfat 1%, di sini tidak ada. Nah kalau harganya teman-teman ini bahkan lebih mahal ya. Nah kalau dosisnya ini sekitar 30 ml per tangki. Nah ini 55, berarti hampir 2 tangki. Nah ini hanya 50, berarti yang kita butuh sekitar 80 lagi ya. Nah ini sudah habis. Nah pupuk cair ini memang sangat bagus kita buat ke tanaman setiap penyemprotan, karena memang untuk tanaman cabai ini teman-teman tidak pernah kita kocor ataupun kita pupuk baik kita berkering maupun sistem cair. Jadi hanya mengandalkan dari penyemprotan. Nah ini dosisnya tadi dari 4 tangki 120, tadi baru 50 ya. Nah kalau ini teman-teman warna merah ya, 100, kita tambahi 20 lagi. Oke kita tuang dulu teman-teman. Oke. Nah selanjutnya kita tambahkan lagi pupuk. Nah di sini teman kita menggunakan pupuk Green Pantas. Nah ini teman, Green Pantas ini tetap mengandung NP tapi K-nya tidak ada ya, ataupun kaliumnya tidak ada. Tadi yang sebelumnya fosfatnya tidak ada, yang ini fosfatnya 0,41. Kalau unsur-unsur hara mikronya tetap sama teman-teman. Yang membedakan di sini kalium tidak ada di pupuk Bali Grow. Tadi kaliumnya ada ya, 120 pas. Baik, selanjutnya teman-teman kita menggunakan ini pupuk Merauke Kalnitnya dengan unsur hara nitrogennya 15, kalsiumnya 26%. Nah ini sangat cocok sebenarnya untuk tanaman cabai dan secara umum untuk tanaman yang berbunga ya, karena kalsiumnya untuk memperkuat agar tidak terjadi kerontokan bunga. Nah ini kalau dosisnya teman-teman, ini kalau sistem penyemprotan 2-4 gram per liter. Berarti dosisnya ini paling 2 sendok per tangki. 4 5 6 7 8 cukup teman-teman.
kita aduk sampai benar-benar ini ya, hancur. Karena ini bubuk teman-teman, jadi proses pelarutannya memang sedikit lebih lama, berbeda dengan pupuk cair langsung menyatu dengan air. Dan kemudian juga pupuknya ini berbentuk granul teman-teman, berbeda seperti pupuk Z ataupun urea, dia seperti kristal ya, gula, jadi lebih cepat larut dalam air. Coba kita lihat, sudah hampir larut teman-teman. Baik, untuk selanjutnya kita masuk ke bagian insektisida ya. Nah, kalau insektisida kita kali ini kita menggunakan insektisida dapat 75 sp. Nah, ini sangat cocok untuk membunuh kutu-kutuan dan ulat ya guys. Nah, dosisnya ini teman-teman, ini berbentuk kristal, sangat menyengat ya, jadi harus pakai masker. Dan dosisnya juga tidak terlalu banyak, ini satu. Oke, cukup 2 sendok teman-teman. Baik, untuk tambahannya, karena ini golongan organofosfat, jadi sangat cocok kalau kita gabung dengan golongan Pyrethroid ataupun Pretrin dengan bahan aktif ini teman-teman, Santrino 100 EC dari bahan aktif Cypermethrin. Nah, salah satu golongan dari Pretrin ataupun Pyrethroid adalah Cypermethrin. Nah, masih ada juga beta cyflutrin, masih ada delta metrin, ada tetra cypermethrin, dan masih banyak lagi teman-teman. Karena memang untuk golongan cypermethrin ini bahan aktifnya sangat banyak ya, jadi tergantung kita yang memilih bahan aktif apa yang kita buat dari golongan Pretrin ataupun Pyrethroid. Baik teman-teman, dosisnya di sini kalau kita lihat, kalau untuk urat kantong dia 0,5 ml sampai 1 ml, berarti kalau 4 tangki kali 15 60 ml. Cukup. Nah, kita aduk terlebih dahulu ya. Nah, kalau aromanya di sini teman-teman sangat menyengat, jadi kalau bisa kita harus benar-benar menggunakan APD ataupun alat pelindung ya, paling tidak masker teman-teman, agar tidak terhirup secara langsung. Oke teman-teman, untuk tahap terakhir karena sudah lengkap antara fungisida, pupuk cair dan insektisida, untuk bahan terakhir kita menggunakan ini teman-teman, bahan perata dan perekat. Ini sangat bagus juga untuk tanaman, karena kalau tidak menggunakan perekat, pestisida tersebut tidak seluruhnya kena ke bagian daun dan batang maupun buahnya. Jadi menggunakan ini teman-teman akan lebih bagus lagi hasil penyemprotan tersebut. Nah, untuk dosisnya ini teman-teman antara 10 sampai 30 ml per tangki, berarti sekitar 15 ml ya per tangki, berarti untuk 4 tangki sekitar 60. Oke teman-teman, ini sudah cukup.
Baik, kita aduk terlebih dahulu. Oke teman-teman, sudah lengkap semua di sini bahan-bahannya ya. Oke, karena sudah tercampur secara merata, selanjutnya langsung saja kita masukkan ke dalam tangki sprayer ini.